Hei, Siren, aku bilang kamu tidak datang, lihat, kamu duduk di sebelahku, kurasa kamu tidak bisa melakukannya jika kamu buru-buru keluar pertama kali. Ada di sini. Liu mengangkat tangannya dan menggaruk hidung kecil Yang Siren. Di permukaan, Liu menyalahkan Yang Siren, tetapi sebenarnya dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kegugupan di wajahnya. Tapi Yang Siren tidak mengerti, dia menggigit bibir bawahnya dengan ringan, dan berkata dengan nada mencela, orang-orang takut akan kecelakaanmu, jadi mereka ingin membantumu, tetapi pada akhirnya mereka melakukan tindakan yang merugikan. Sik. Sepertinya aku tidak bisa hidup sampai 20 tahun, itu benar. Sayang sekali kamu. Orang baik. Orang baik, haha. Liu tertawa, kamu sangat lucu, kamu benar-benar mengirim orang baik untuk saudara Liu dan saya. Ya, Anda tidak. Orang baik, bajingan bau, bajingan bau. Dua senjata diarahkan ke Liu dan Yang Siren di luar, tetapi keduanya benar-benar berkelahi di dalam mobil. Kedua polisi palsu itu sangat marah. Pada saat ini, dua mobil polisi lainnya juga berhenti, dan petugas polisi palsu lainnya turun dari mobil. Termasuk pengemudi, ada sebanyak 8 orang, dan ini bahkan bukan orang malang yang pingsan oleh Liu di dalam mobil. Keluar dari mobil, lumpuh, kamu masih mengobrol ketika kematian sudah dekat. Liu, dan gadis kecil yang bermarga yang turun. Cepat, jangan berpikir kamu tidak harus mati ketika kamu duduk di mobil. Polisi palsu yang datang meraung keras. Liu menepuk tangan kecil Yang Siren, keluar dari mobil, jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja dengan saudara Liu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi Yang Siren sudah sangat gugup, tetapi setelah mengobrol dengan Liu sebentar, dan dengan dorongannya, dia benar-benar tidak takut. Membuka pintu, keduanya keluar dari mobil satu demi satu. 8 moncong segera menunjuk ke kepala keduanya. Polisi palsu yang disebut saudara kedua memelototi Liu dan berteriak, "Nak, kamu berani memukul saudaraku di dalam mobil sekarang, apakah kamu mencoba lagi sekarang?" Satu-satunya pria parubaya di antara polisi palsu ini adalah orang yang memimpin juga datang dan berkata, "Liu, saya awalnya berpikir bahwa tujuan itu membunuh Anda. Anda bisa hidup sedikit lebih lama, tetapi Anda sendiri tidak menghargainya. Kan?" Liu Angin sepertinya tidak mendengar ancaman mereka sama sekali, dan bahkan mengajukan pertanyaan. "Haha. Kamu banyak berpikir, tapi tidak apa-apa untuk memberitahuku. Kami dari Tuan Muda Lu," kata petugas polisi palsu setengah baya itu. "Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya, kamu bisa membunuhnya." Kakak kedua mengertakkan gigi dan berkata, "Ya, bunuh dia, tapi gadis kecil yang ini harus dijaga dulu." "Kamu tidak perlu menjaga gadis ini," Anilu menyebut gadis ini, "dia tidak bisa dipertahankan meskipun dia cantik. Mengambil tindakan, lebih baik untuk membersihkannya. Hehe. Maksudku, bisakah kita bersaudara menikmatinya dulu? Lihat gadis kecil ini yang, dia terlihat sangat tampan." Beberapa polisi palsu memiliki seringai di wajah mereka yang hanya laki-laki bisa mengerti, dan mata mereka mulai menatapnya tubuh Yang Siren bebas. "Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Liu berkata dengan tenang, "Di masa lalu, banyak orang menodongkan senjata ke kepala saya, dan kemudian mereka semua mati. Kadang-kadang, beberapa orang berani menganiaya gadis-gadis di sekitar saya, tetapi mereka semua mati. Persetan. Liu, kamu pikir kamu siapa? Aku tidak hanya menodongkan pistol ke kepalamu hari ini, tapi aku akan meledakkan kepalamu segera. Mati." Polisi palsu ini ditarik kembali oleh Liu. Salah satu dari orang kurus itu maju 2 langkah, dan ingin menggunakan moncong pistol untuk mengenai dahi Liu, dan berkata bahwa dia akan mati dan melihat. "Karena kamu sangat ingin mati." Liu mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya, "Untuk memenuhimu, pergilah ke neraka." Bang! Segera setelah itu, tidak. Ada yang mengira bahwa suara tembakan keras terdengar tiba-tiba. Juga, pria kurus yang akan menggunakan pistol untuk memukul dahi Liu, kepalanya meledak dengan ledakan seperti semangka yang dipukul dengan peluru. Kepala kumbang patah. Pada saat pistol berdering, Liu telah memeluk pinggang kecil Yang Siren, melompat ke belakang, dan melompat langsung dari belakang mobil ke sisi lain mobil. Darah yang pecah, merah dan putih. Berceceran banyak, dan tubuh polisi palsu lainnya ditutupi dengan tanah, tetapi tubuh Liu dan Yang Siren tidak runtuh sama sekali. Berdebar. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Pada saat ini, 7 petugas polisi palsu yang tersisa kehilangan darah, dan bahkan membeku di tempat, tidak berani bergerak. Penembak jitu, ada penembak jitu. Setelah beberapa saat, petugas polisi palsu setengah baya yang memimpin tiba-tiba berkata, "Kenapa, mengapa ada penembak jitu yang menargetkan kita?" "Bodoh." Liu berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa berpura-pura menjadi polisi dengan pistol untuk berurusan dengan saya, tidak bisakah saya memiliki pembantu, saudara Liu?" "Pembantu?" 7 petugas polisi palsu yang tersisa tidak bisa mempercayainya. "Bagaimana kamu bisa memiliki pembantu? Dan kamu masih seorang penembak jitu. Bagaimana ini mungkin?" "Liu, siapa kamu?" Beberapa petugas polisi palsu bertanya dengan sia-sia, mereka sudah gugup saat ini. Pada titik inci persegi, kecuali 3 mobil polisi, tidak ada bunker di sekitar sini, dan mereka tidak tahu dari arah mana penembak jitu itu menembak, jadi mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bersembunyi. Liu tersenyum dan berkata, "Siapa aku? Kamu bajingan benar-benar tidak memenuhi syarat untuk tahu. Sekarang aku akan bertanya, kamu akan menjawab, jika kamu menjawab dengan buruk, kamu akan segera mati, jika kamu menjawab dengan baik. Jawab Mima, aku akan membunuhmu sekarang." Bang! Seorang petugas polisi palsu yang abadi menyela kata-kata Liu dan hendak menembak Liu. Tapi suara tembakan memang terdengar, tapi bukan dari polisi. Polisi palsu ini mengikuti jejak rekannya barusan, kepalanya juga hancur, dan benda-benda merah dan putih runtuh jauh, menakuti wajah yang lain. "Saya awalnya ingin Anda hidup sedikit lebih lama, tetapi seseorang sedang terburu-buru untuk mati." Liu mengembalikan apa yang dikatakan polisi palsu kepadanya tadi, dan bertanya, "Seberapa cepat Anda berjalan?" Segera,
Postur memegang pistolnya juga sangat standar. Apakah kamu pernah menjadi tentara atau telah menerima pelatihan formal? Kami. Saya ingin mendengar kebenaran. Jika jawaban Anda membuat saya berpikir bahwa itu tidak benar, maka Anda akan mati segera. Petugas polisi palsu setengah baya itu akan berbicara, tetapi diinterupsi oleh Liu. Di bawah ancaman kematian, petugas polisi palsu setengah baya itu sudah berkeringat di dahinya. Kami telah menjadi tentara bayaran di Asia Tenggara dan telah menerima pelatihan formal, kata petugas polisi palsu setengah baya itu. Bagus, jawab pertanyaanku yang kedua. Liu terus bertanya, berapa banyak dari kalian yang ada di sana? Apakah kalian 9? Ya, hanya 9 dari kami. Setelah kami pensiun dari medan perang, kami dipanggil kami adalah pengawal penuh waktu keluarga Lu, dan kami secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi Tuan Muda Andi Lu. Kata petugas polisi palsu setengah baya itu. Liu terus bertanya, apa posisi Andi Lu dalam keluarga Lu di ibu kota? Kali ini saudara kedua buru-buru berkata, Tuan Muda Lu menempati urutan keempat di antara Tuan Muda generasi ketiga dari keluarga Lu di ibu kota, dan memiliki sumber daya di tangannya. Ini adalah yang paling sedikit di antara 4 Tuan Muda. Faktanya, tim kami, mengikutinya, adalah yang terburuk. Oh. Ceritakan tentang situasi 3 Tuan Muda pertama. Mata jatuh pada saudara kedua. Kakak kedua buru-buru berkata, Tuan Muda ketiga bernama Lutian. Dia adalah yang paling menyenangkan di antara 4 Tuan Muda, dan dia juga yang paling kejam. Selama dia menyinggung perasaannya, tidak akan ada buah yang baik untuk dimakan. Tuan Muda kedua bernama Lutian. Dia yang paling kaku dari keempatnya, bekerja di instansi pemerintah. Bosnya adalah Luyan. Ketika saudara kedua berkata Lu. Ketika Yanxi, mata Liu sedikit menyipit, dan ada semburan aura pembunuh dari tubuhnya. Luyan memiliki kemampuan komprehensif terkuat di antara 4 Tuan Muda. Dia memulai seni bela diri di sekolah dasar dan dibesarkan di komandan militer. Kepala keluarga Lu, kata saudara kedua. Siapa kepala keluarga Lu sekarang? Liu terus bertanya. Lu yang dianggap sebagai bos teratas di seluruh ibu kota. Tetapi orang yang benar-benar kuat adalah orang tua dari keluarga Lu. Meskipun dia telah diturunkan ke level kedua, dia pasti memegang kekuasaan, kata saudara kedua. Kamu mengatakannya dengan sangat baik, memberimu kesempatan untuk hidup. Mulut Liu mencibir, jika aku ingin kamu mengkhianati Andi Lu sekarang, apakah kamu menyukainya? Ya, aku. Bang. Tidak peduli seberapa keras suara senapan sniper, kepala saudara kedua juga meledak menjadi semangka busuk. Masih ada 5 orang yang tersisa, dan 10 kaki mereka gemetar tak terkendali. Apa gunanya hidup bagi seseorang yang bisa mengkhianati dengan mudah? Liu memasang ekspresi menghina di wajahnya, dan bertanya pada 5 orang lainnya, mengapa Andi Lu pergi ke kota kecil seperti Center untuk kuliah? Aku tahu, kataku. Seorang perwira polisi palsu yang lebih gemuk berkata, Tuan Andi Lu menyebabkan banyak masalah di ibu kota, dan dia tidak berani tinggal di ibu kota, itu sebabnya dia datang ke sini. Dia memiliki konflik dengan seorang anak muda. Tuan dari keluarga Lin di ibu kota, dan juga aku menikam pihak lain. Keluarga Lin. Liu menatap ke langit, tampaknya hilang dalam ingatan. Pada saat ini, petugas polisi palsu setengah baya yang memimpin menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya dan tiba-tiba mengangkat pistolnya. Ledakan. Dia ingin menyerang Liu, tetapi dia masih meremehkan kekuatan penembak jitu dalam kegelapan dan menjadi orang keempat yang dikalahkan. 4 yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka melemparkan senjata mereka ke tanah, mereka takut tindakan yang tidak mereka perhatikan akan menyebabkan kesalahpahaman penembak jitu, dan mereka juga memukuli kepala mereka. Di rumah sakit mana Andi Lu sekarang? Liu bertanya. Rumah sakit rakyat keempat. 3 penyakit di Departemen Penyakit Dalam, itu 1 kamar. Polisi palsu lainnya bergegas untuk mengatakan. Liu menanggapi dan menyeret Yang Siren kembali ke jalan. Beberapa puluh meter di belakang 3 mobil polisi, terparkir sebuah BMW M2 yang merupakan mobil Jaki. Jaki menyaksikan sekelompok orang memegang senjata di sekitar Liu, dan juga menyaksikan 4 orang dipukuli oleh penembak jitu. Pada saat ini, wajahnya yang cantik sepucat kertas. Faktanya, bukan hanya Jaki, wajah Yang Siren bahkan lebih pucat, dan dia bahkan muntah sepanjang waktu. Orang biasa melihat situasi kepala kekerasan, dan tidak buruk untuk dapat mengendalikannya ke tingkat ini. Jaki, duduklah bersama Siren, aku akan menyetir. Setelah Liu pergi, keempat polisi palsu yang masih hidup itu menarik napas dalam-dalam untuk relaksasi. Tidak, itu 5 polisi palsu, dan 1 tidak sadarkan diri di dalam mobil. Liu sudah pergi. Dia pergi seperti ini, kita tidak boleh dibunuh, kan? Kami dulunya adalah kelompok sewaan terkenal di Asia Tenggara. Kemudian, sebagai pelayan keluarga Lu, bahkan semangat kami hilang, sayang. Hari ini, 4 meninggal dan 1 terluka parah. Sayang sekali. Cukup untuk menyelamatkan hidup kita hari ini. Selama kita masih hidup, kita akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita di masa depan. Keempatnya orang melihat Liu benar-benar pergi. Setelah itu mulai menunjukkan sedikit kekejaman. Namun, pada saat ini, 2 orang barat, seorang pria dan seorang wanita, berjalan keluar dari pinggir jalan, masing-masing dengan senapan sniper di tangan mereka, seolah-olah mereka tiba-tiba muncul dari tanah. Ketika bos pergi, apakah Anda semua yakin untuk hidup? Anda masih ingin membalas dendam, dapatkah Anda mencapai cita-cita yang begitu tinggi? Pria dan wanita yang berbicara itu pasti kombinasi si cantik dan si buruk rupa. Pria itu tingginya 2 meter dan memiliki tubuh yang kuat seperti beruang kutub. Wanita itu panas, anggun, berambut pirang dan bermata biru, secantik bidadari barat. Tapi yang membuat orang-orang ketakutan adalah kedua orang itu memegang penembak jitu besar di masing-masing tangan. Pada titik ini, semuanya jelas, 4 orang yang dipukuli tadi adalah tangan dari 2 orang ini, yang berarti ada lebih dari 1 penembak jitu sekarang, dan 2 penembak jitu besar membidik petugas polisi palsu ini. Kalian, siapa kalian?
Ini Huaxia, kalian berdua orang asing sebenarnya berada di wilayah Huaxia, membunuh orang dengan senapan sniper, kamu. Tamparan. Laki-laki kuat setinggi 2 meter itu mengangkat tangannya dan membanting plat besi bundar hitam di atap mobil polisi. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu semua adalah tentara bayaran, jadi kamu tidak tahu token ini, kan? Mereka berempat menjulurkan kepala untuk melihat lebih dekat. Pada token hitam ini, ada gerbang kuno yang diukir dengan dua karakter besar di dalam pintu, ekstasi. Tidak, ini tidak mungkin. Ini adalah tanda utusan penghisap jiwa dari dunia bawah. Wah, orang barat bawah tanah raksasa super dunia bawah, ekstasi dunia bawah. Setelah melihat token hitam ini, 4 petugas polisi palsu yang tersisa semuanya bingung. Dunia bawah bangkit dengan kuat di dunia bawah tanah barat 4 tahun lalu, dan 4 tahun telah berlalu peringkat di antara kekuatan gelap teratas. Seperti mereka, kelompok tentara bayaran kecil yang dulunya hanya bisa bekerja di Asia Tenggara, belum lagi kekuatan dunia bawah, bahkan dalam menghadapi kekuatan tingkat N yang lebih rendah dari dunia bawah, mereka tidak berdaya untuk bersaing. Reputasi dunia bawah bukan hanya karena mereka adalah kekuatan teratas, tetapi juga karena di dunia bawah tanah barat, dunia bawah adalah alternatif yang tidak pernah mengikuti aturan. Ada slogan di dunia bawah, tatanan dunia bawah tanah harus dikelola oleh dunia bawah, bahkan jika ini adalah dunia bawah tanah di barat. Karena slogan ini, dunia bawah telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah 4 tahun kerja keras, semua keberadaan yang berani memprovokasi dunia bawah telah menghilang di dunia ini. Selain Raja Neraka tertua, ada juga 9 penguntit jiwa yang hebat. 9 orang ini masing-masing memimpin tim super. Kemanapun mereka pergi, orang-orang ketakutan. Begitu perintah yang dipukul dikeluarkan, seseorang pasti akan mati. Pria kuat setinggi 2 meter itu berkata dengan suara keras, kalian tahu bahwa ini adalah perintah penghisap jiwa, dan sepertinya kalian memiliki pengetahuan. Kalau begitu, kalian harus tahu. Si pirang dan kecantikan bermata biru memutar matanya, suaranya bergerak, dan dia tersenyum. Dia berkata, kamu harus tahu, apa yang akan terjadi setelah melihat perintah penebusan. Dari 4 polisi palsu, 3 di antaranya buang air kecil dengan tergesa-gesa. Itu benar, mereka benar-benar kencing, dan selangkangan mereka bertiga basah, dan cairannya mengalir ke celana. Adapun petugas polisi palsu lainnya, itu bukan karena dia begitu kuat sehingga dia tidak membasahi celananya, tetapi karena dia sangat ketakutan sehingga dia menjadi mengompol pada saat yang sama. Bergantung pada 2 orang barat, seorang pria dan seorang wanita, dengan cepat mundur beberapa langkah. Bau yang tidak sedap itu benar-benar tidak nyaman. Bukannya 4 petugas polisi palsu ini terlalu tidak menjanjikan, tetapi poin kuncinya adalah bahwa Ordo Ekstasi terlalu menakutkan di dunia bawah tanah barat. Di dunia tentara bayaran, arti kata, dunia bawah, terlalu berat. Kita bisa bergabung dengan dunia bawah, selama kita tidak mati. Ya, kami bersedia bergabung dengan dunia bawah, tolong jangan bunuh kami. Di Asia Tenggara, kami telah melihat banyak kawan mati, tetapi kami hanya tidak ingin mati di medan perang, itu sebabnya kami mereka yang keluar dari dunia tentara bayaran, kami tidak berani menjelajah ke dunia bawah tanah barat yang sebenarnya, kami hanya ingin menjalani kehidupan yang baik ketika kami kembali ke Huaxia, kita. Keempat polisi palsu ini masih ingin memohon belas kasihan, tetapi jangan menunggu mereka setelah selesai berbicara, pria besar itu telah menembak. Entah kapan, pria berbadan besar itu memegang parang dan menyekal leher polisi palsu dengan satu pisau. Bilahnya menyilang, dan garis darah menyembur lebih dari 2 meter jauhnya. Mau masuk dunia bawah, iya. Apakah kamu layak? Orang kuat itu mencibir di wajahnya, membunuh seseorang seperti menginjak semut, jika kamu tidak menghalangi, ada yang berani memprovokasi mereka, ketika kamu menggunakan moncong pistol. Ketika kamu menunjuk ke bosku, nasibmu sudah hancur. Bosmu. Apakah itu Liu? Apakah dia? Mungkinkah Liu? Lord Yama. Kata-kata itu keluar dari mulut lelaki kuat itu, sehingga 3 polisi palsu yang tersisa mendapat pesan yang sangat menakutkan pada saat yang bersamaan. Seseorang yang merupakan salah satu dari 9 pelarian jiwa agung dunia bawah, yang disebut bos, bukankah itu bos Raja Neraka dunia bawah? Sayang sekali, sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya. Si cantik pirang tersenyum dan berkata, Raja Hantu, orang-orang ini diserahkan kepadamu, cepatlah, polisi yang sebenarnya akan merepotkan. Oke, tinggalkan saja ini semacam pekerjaan kasar bagiku. Raja Hantu meraung dan melemparkan pedangnya ke arah mereka bertiga. Ketiga orang ini juga ingin melawan, tetapi di depan Raja Hantu, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kepulan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, suara 3 pisau memotong daging terdengar. 5 menit kemudian, kecantikan dan pria kuat itu juga menghilang, tetapi 3 mobil polisi berubah menjadi 3 nyala api, dan pria yang tidak sadar di dalam mobil langsung dikremasi. 15 menit kemudian, mobil polisi datang bergegas, dan kali ini polisi yang sebenarnya datang. 9 orang tewas, 3 mobil rusak, dan terjadi penembakan yang sangat brutal yang membuat sekelompok polisi pusing. Adapun Liu, saat ini dia sedang duduk di stan sebuah kafe dengan 2 wanita cantik. Yang Siren dan Jaki telah banyak pulih pada pertemuan ini. Tapi Nona Yang, melihat kopi di depannya tetapi tidak bisa minum apapun, dia cemberut dan berkata, sial, aku benar-benar melihat hal yang menjijikkan dalam jarak yang begitu dekat, kepala seseorang. Muntah. Aku juga melihatnya. Jaki meratakan mulutnya dan meletakkan kopi yang baru saja dia bawa kembali ke atas meja, saudara Liu, beberapa meninggal hari ini. Anggap saja itu sebagai mimpi. Liu meminumnya setelah menyesap kopi, dia menyela kata-kata Jaki sambil tersenyum. Tapi ini bukan mimpi, saudara Liu, apa yang kamu? Jaki masih ingin bertanya, tetapi tangan Liu ada di bahunya. Pada saat ini, Jaki merasa tidak dapat menahan. Kantuk melanda, dan kemudian dia tertidur di atas meja. Ketika Liu menarik tangannya, Yang Siren kebetulan melihat tangan Liu memegang jarum perak sepanjang 3 inci. Apakah kamu juga menghapus sepotong ingatannya?
Yang Siren ingat bahwa Liu menggunakan akupuntur untuk menghapus ingatan Qin Tian. Liu mengangguk dan berkata, ya, seorang mahasiswi, ingat saja beberapa hal baik. Kalau begitu aku. Yang Siren secara naluriah menggerakkan pinggulnya dan duduk sedikit lebih jauh dari Liu, jangan usap tubuhku. Memori. Kamu berbeda dari dia. Liu menyingkirkan jarum perak, dan memasang ekspresi serius yang langka, kamu adalah putri Yang Ding, dan kamu ditakdirkan untuk menghadapi hal-hal yang mungkin tidak pernah dialami oleh banyak gadis biasa dalam kehidupan mereka. Seumur hidup. Maksudmu, aku tidak biasa. Yang Siren tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba ada sedikit kegembiraan. Ya, kamu tidak biasa. Liu menjawab dengan tegas. Kalau begitu bolehkah saya tahu? Banyak rahasia Anda, kata Yang Siren. Liu mengangkat tangannya dan mengusap kepala kecil Yang Siren, rahasia apa yang harus aku ketahui? Potong. Jangan menggosok kepala orang, bajingan. Yang Siren mematahkan tangan Liu dan berkata dengan mulut kecil, jangan menganggap orang lain sebagai gadis konyol di HKUST. Jika seseorang mengancammu, seorang penembak jitu akan keluar untuk membunuhmu. Identitasmu pasti sangat luar biasa. Kamu harus memberitahu aku. Aku. Beberapa hal yang Anda tidak tahu baik untuk Anda. Liu menarik tangannya dan minum kopi lagi. Cut. Yang Siren sangat marah, tetapi sebelum dia bisa berbicara, ponsel Liu berdering. Bos, apakah Anda merindukan bayi Anda? Segera setelah panggilan terhubung, suara siulan manis datang dari ujung yang lain. Volume telepon Liu cukup keras, dan telinga kecil Yang Siren segera berdiri. Liu berkata sambil tersenyum, Irene tersayang, tentu saja bos merindukanmu, apakah masalah di sana sudah ditangani? Jika ada bayi, tentu akan ditangani. Irene berkata di ujung telepon yang lain, Raja Hantu dan aku baru saja pergi ke rumah sakit, dan kami telah mengikat pria sialan itu Andilu. Bos, kami telah menemukan beberapa informasi tak terduga dari bocah konyol ini. Katakan padaku, apa kejutannya? Tanya Liu. Irene sedang duduk di pabrik yang kosong dan bobrok saat ini. Kakinya yang panjang dan lurus terbungkus celana kulit ketat. Dengan senyum gembira di wajahnya, dia berkata, aku hanya ingin menyiksa Andilu, mengapa dia menargetkan Anda, dan bertanya kepadanya apa lagi yang telah dia lakukan untuk menyakiti Anda, coba tebak apa yang dia katakan. Jangan pedulikan, kata Liu. Oke. Irene cemberut, Andilu berkata, dia dan seorang pria bernama Mark Liu Sun telah berkomplot melawanmu, dan bahkan meracuni seorang gadis kecil yang dirancang untuk melindungimu. Bos, aku akan menerimanya. Aku bosan, dengan status bangsawanmu, kamu benar-benar melindungi seorang gadis. Apakah kamu bertindak sebagai pengawal untuk wanita cantik? Overdosis. Liu agak terkejut ketika mendengar berita terakhir. Yang Siren juga dengan cepat menyatukan kepalanya, dan dia mendengarkan dengan lebih hati-hati. Iya, dia mengakuinya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa dia datang ke Center Timur kali ini tidak hanya untuk menyembunyikan sesuatu, tetapi juga untuk bergabung dengan beberapa kekuatan lain untuk menjatuhkan grup Ding dan mendapatkan banyak manfaat darinya. Ucap Irene. Liu berkata, sudah jelas, siapa orang yang meracuninya. Seorang dokter bermargasi. Oke, Anda optimis tentang Andilu, saya akan menghubungi Anda jika ada sesuatu. Liu cepat menutup telepon dan menoleh untuk bertanya. Yang Siren, apakah Anda pernah berhubungan dengan dokter bermargasi sebelum Anda diracuni? Yang Siren berkata, saya pergi ke rumah sakit untuk pengalaman sebelum keracunan. Dokter bermargasi yang Anda sebutkan seharusnya diundang oleh ayah saya ke rumah saya nanti. Salah satu dari dua ahli yang merawat saya. Liu mencibir di sudut mulutnya, saya kira kedua dokter itu punya masalah, setidaknya satu dari mereka pasti ada masalah. Nama keluarga Si, nama keluarga Dr. Feng, dan nama keluarga Si. Pasti obat barat itu. Haruskah saya mengingatkan ayah saya? Yang Siren bertanya. Aku mengingatkannya sejak lama. Dengan pikiran ayahmu, kamu sudah mulai menyelidiki mereka. Namun, saya pikir itu tidak sesederhana Dr. Si. Dibutuhkan teknik yang sangat pintar untuk menggunakan racun semacam itu. Kita harus. Liu sebelum dia selesai berbicara, telepon Yang Siren tiba-tiba berdering. Panggilan itu dari pengasuh keluarga Yang, dan setelah menerima panggilan itu, ekspresi Yang Siren berubah secara dramatis. Tidak, ayahku mengalami kecelakaan. Ada apa? Tanya Liu. Pada saat ini, wajah cantik Yang Siren menjadi pucat, dan dia mengepalkan teleponnya dan berkata, Liu, ayah saya juga telah diracuni, racun yang tidak diketahui, dan sekarang di rumah sakit pertama Center Timur, semua dokter di rumah sakit. Rumah sakit tidak berdaya. Ayo pergi sekarang. Liu bangkit dan membantu Jiaqi. Yang masih tertidur lelap, bangun, dan ketiganya segera berjalan keluar dari kafe. Setelah ketiganya masuk ke mobil, Liu mengemudikan mobil dengan Yang Siren mengarahkan rute. Dalam perjalanan, telepon Siren berdering lagi. Nona, saya paman adong Anda harus bergegas, dokter telah mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis. Nona, saya bertanya, dan dokter mengatakan bahwa berdasarkan situasi saat ini, Tuan Yang dapat bertahan selama setengahnya. Lebih dari 1 jam, pasti cepat. Mungkin Tuan Liu tiba tepat waktu, bos masih bisa diselamatkan. Begitu telepon terhubung, Paman Adong mengeluarkan serangkaian pemberitahuan mendesak. Paman Adong adalah pengawal Yang Ding, dan dia adalah salah satu dari 2 orang yang dilumpuhkan oleh penggunaan jarum perak Liu. Liu, ayahku, bisakah kamu menyembuhkannya? Yang Siren memandang Liu dengan cemas. Liu mengangguk, saya akan memperjuangkannya. Saat berbicara, Liu menginjak pedal gas ke bawah, dan kecepatan BMW M2 dengan cepat meningkat. Ketika kami tiba di rumah sakit, 15 menit telah berlalu. Selama periode ini, telepon Yang Siren tidak pernah ditutup. Paman Adong memberitahu dia di lantai mana Yang Ding berada dan ruang gawat darurat mana dia berada. Ketika Liu dan keduanya tiba, sudah ada lebih dari 10 orang berdiri di koridor. 2 pengawal Yang Ding, beberapa elit yang terlihat seperti eksekutif perusahaan, dan seorang wanita glamor dengan temperamen yang sangat baik.
Wanita glamor ini terus mengernyitkan alisnya, lengannya terlipat di depan dadanya, meremas payudaranya yang sangat menonjol di bawah pakaian profesionalnya dengan lebih bangga. Di belakang wanita ini, ada juga dua pengawal muda. Dari sudut pandang mental mereka, kekuatan kedua orang ini tampaknya tidak lebih lemah dari dua pengawal Yang Ding. Nona, Anda sudah datang. Sudah 15 menit, bagus, Tuan Liu juga telah tiba, dan sekarang terserah Anda. Kedua pengawal Yang Ding segera menyambutnya. Kedua orang ini penuh kekaguman pada Liu. Beberapa eksekutif perusahaan lain tidak mengenal Liu, tetapi mereka mengenal Yang Siren. Dalam kasus kecelakaan Yang Ding, semua orang menganggap Yang Siren sebagai fokusnya. Tidak semua orang menganggap Yang Siren sebagai fokus, dan setengah dari mereka hanya melirik Yang Siren. Mereka jelas berdiri di samping wanita glamor dan tidak berniat melangkah maju. Paman, kamu sudah bekerja keras. Setelah Yang Siren menyapa semua orang, dia segera berkata, ayahku ada di ruang gawat darurat ini, Liu dan aku masuk, aku yakin Liu dapat menyembuhkan ayahku. Sambil berbicara, Yang Siren dan Liu berpisah dari kerumunan dan berjalan menuju pintu ruang gawat darurat. Tetapi pada saat ini, wanita glamor itu tiba-tiba melangkah di depan pintu. Siren, aku akan menemanimu masuk untuk melihat ayahmu. Pemalas lain tidak boleh masuk. Dokter terbaik di kota center tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak ingin orang lain menyiksa ayahmu. Minggir. Yang Siren sama sekali tidak terlihat baik pada wanita ini. Mayuna, kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Juga, Liu tidak. Orang yang menganggur, saya dan saya Liu masuk, dan Anda, orang luar, harus tetap di luar. Saat berbicara, Yang Siren dengan kasar mendorong wanita Leng Yan itu dan langsung masuk ke ruang gawat darurat. Liu melirik wanita glamor ini dan berpikir dalam hati, ternyata dia adalah Mayuna, wanita yang paling disayangi Yang Ding selain putrinya, dan orang yang meletakkan monitor di bantal Yang Siren. Meskipun dia memikirkan hal-hal di dalam hatinya, langkah kaki Liu tidak berhenti. Namun, ketika Liu berjalan ke pintu, Mayuna benar-benar menghentikannya lagi, kamu tidak diizinkan masuk. Kenapa? Liu tidak tersenyum saat ini, dan bahkan terlihat sangat dingin. Ketika dia, ini masalah keluarga kita, Yang Ding sudah mati, dia punya waktu paling lama 15 menit untuk hidup, aku tidak ingin kamu mengganggunya. Mayuna saat ini sangat sedih, dan bahkan ada kabut di matanya. Kakak ipar, jangan sedih, dan jangan terlalu bersemangat. Liu ini, jangan masuk. Terakhir kali ketua disediakan untuk wanita tertua. Liu, kamu adalah orang luar. Tunggu saja di luar. Beberapa eksekutif yang berdiri di samping Mayuna juga memblokir saat ini, memperjelas bahwa Liu tidak diizinkan memasuki ruang gawat darurat. Tolong menyingkir, Tuan Liu pasti bisa menyembuhkan bos. Nona Ma, jangan lupa, Anda bukan istri bos, Anda tidak berhak mengecualikan Liu sebagai orang luar. Paman Adong dan Paman Apin meninggalkan Liu, dua pengawal Yang Ding masih sangat setia. Beberapa eksekutif yang baru saja bertemu Yang Siren juga muncul dan menatap marah pada Mayuna dan yang lainnya, tampaknya membentuk dua kubu. Tidak masalah apakah aku istri resmi Yang Ding atau bukan. Dia memperlakukanku sebagai istrinya. Itu sudah cukup. Tolong mengerti aku. Aku benar-benar tidak ingin Yang Ding pergi pada akhirnya. Ketika Mayuna berbicara, air mata mengalir di pipinya. Itu mengalir, sejujurnya, jika bukan karena mengetahui bahwa wanita ini bukan hal yang baik sebelumnya, Liu mungkin telah ditipu oleh wanita ini. Penampilannya pasti gambar seorang wanita kecil yang memikirkan suaminya dengan sepenuh hati. Minggir. Liu berkata. Dengan dingin, aku bisa menyelamatkan orang, dan aku bukan orang luar. Ya, Liu bukan orang luar, Nona Ma, menyingkirlah. Mayuna, jangan membodohi dirimu sendiri, ikuti dibandingkan dengan Tuan Liu, kamu adalah orang luar dari keluarga Yang. Paman Adong dan Paman Apin mendukung Liu. Sombong, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Presiden Ma? Adong, Apin, kamu mengatakan bahwa Ma selalu orang luar, Liu tidak, apakah kamu gila, apa anak ini? Dua pengawal di belakang Mayuna, dia juga membuka mulutnya, dan mulutnya gayung bersambut. Apakah kalian berdua memiliki hak untuk berbicara di sini? Oke, saya akan memberitahu Anda jika Anda ingin tahu identitas asli Liu. Dia adalah calon menantu bos. Tidak hanya semua orang tercengang, bahkan Liu pun tercengang. Lumpuh, Liu mengutuk dalam hatinya, kapan aku menjadi menantu Yang Ding, hal macam apa ini? Paman Adong melirik Liu dan berkata dengan nada meminta maaf, Liu, saya tahu bahwa beberapa hal tidak boleh dikatakan di permukaan, tetapi hari ini masalah ini terlalu penting, saya harus mengatakannya. Malam itu, Anda membawa wanita tertua keluar. Untuk minum, dan ketika kamu kembali, apa yang terjadi di dalam mobil, itulah yang. Mobil itu bergetar hebat hingga terlihat oleh dua penjaga keamanan, jadi semua orang tahu tentangmu. Apa-apaan? Sudut mulut Liu berkedut karena guntur, benda macam apa ini, dan mobilnya bergetar hebat. Tapi kemudian, Liu ingat hari dia membawa Yang Siren ke bar. Malam itu, orang-orang dari balai perburuan keluarga Sunster telah mencegat mereka. Setelah kembali, dia dan Yang Siren berkelahi di dalam mobil. Anjing, aku tidak berharap ini menjadi orang-orang disalahpahami. Iya, sejak saat itu, ada desas-desus bahwa Liu dan Yang Siren memiliki hubungan yang substansial. Semua orang yang bekerja di rumah keluarga Yang percaya bahwa Liu adalah calon menantu keluarga Yang. Itu juga tidak berhasil. Mayuna adalah yang pertama bereaksi, dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, seperti Yang Siren katakan padaku barusan, selama kamu tidak mendapatkan sertifikat, apa yang bisa kamu lakukan? Anda lakukan jika Anda memiliki hubungan yang substansial. Anda masih orang luar, pergi. Liu benar-benar tidak sabar. Masih ada 10 menit lagi. Jika saya tidak mengambil tindakan, Yang Ding mungkin benar-benar mati. Jika Anda benar-benar berpikir Anda adalah wanita Yang Ding, jangan hentikan saya. Jangan biarkan Anda masuk, hanya karena saya wanita. Pergi. Saya tidak akan membiarkan dia di saat terakhir hidupnya. Yang Ding.
Liu tidak suka melakukan apapun pada wanita, tetapi Ma Yuna ini benar-benar penuh kebencian. Liu mengangkat tangannya dan meraih bahu Ma Yuna, dan melemparkannya ke samping. Yang mengejutkan Liu, meskipun Ma Yuna dibuang olehnya, langkah kaki wanita itu sangat mantap, dia hanya bergerak 4 atau 5 langkah ke samping, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia tidak jatuh. Dengan kekuatan tangan Liu, bahkan seorang pria raksasa seberat 200 pon akan dibuang oleh Liu. Menguasai. Pada saat ini, kewaspadaan Liu terhadap wanita ini meningkat secara ekstrim. Pada saat yang sama, dua pengawal di belakang Ma Yuna segera memblokir di depan Liu. Berani menyerang Tuan Ma, kamu sedang mencari kematian. Wah, bahkan nona tertua pun tidak bisa melindungimu hari ini. Kedua pengawal itu mengangkat tinju mereka dan meninju, tidak peduli seberapa cepat atau kuat pukulan itu, mereka semua luar biasa. Namun, mereka menghadapi Liu. Tidak ada yang memperhatikan bagaimana Liu menembak. Ketika tinju mereka mengenai Liu, keduanya tiba-tiba menjadi kaku di tempatnya. Paman Adong dan Paman Apin melihat mata mereka dengan cerah ketika mereka pertama kali melihat Liu, mereka berdua menembak Liu dengan gegabah, tetapi mereka berdua menjadi ketakutan pada saat itu. Kali ini, keduanya bahkan memberi perhatian khusus pada gerakan Liu, tetapi mereka masih tidak bisa melihat bagaimana Liu bergerak. Adong, Apin, kalian berdua menjaga pintu. Saya tidak akan keluar, dan yang lain tidak diizinkan masuk. Setelah menundukkan keduanya, Liu mendorong pintu dan berjalan ke ruang gawat darurat. Untuk menutup, suara Liu itu keluar lagi, terutama Ma Yuna, jika dia berani menerobos, dia akan dibunuh secara langsung. Kata-kata Liu terlalu kuat, karena Ma Yuna telah mengambil langkah untuk menerobos, tetapi setelah itu mendengar kata-kata Liu, langkah kaki wanita dingin ini tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, Paman Adong dan Paman Apin berdiri di depan pintu, keempat mata mereka terkunci pada Ma Yuna. Pada saat ini, mata Ma Yuna masih dipenuhi air mata, tetapi ekspresinya tidak menyakitkan dan marah seperti sebelumnya, sepenuhnya digantikan oleh kemarahan yang tidak tersamar, dan ada rasa dingin yang sama sekali tidak dimiliki oleh wanita biasa. Adong, Apin, jika aku harus masuk, maukah kamu membunuhku? Ma Yuna bertanya dengan sangat lambat setelah terdiam selama 5 detik. Ya. Nona Ma, tolong jangan paksa kami, saya berjanji untuk tidak memegang tanganmu. Paman Adong dan Paman Apin berdiri di langkah T pada saat yang sama, yang siap untuk berkelahi. Ma Yuna hanya menatap mereka berdua, tangan kecilnya perlahan mengepal. Paman Adong dan Paman Apin sama-sama pasukan khusus yang telah mengubah karir, dan keterampilan mereka benar-benar terbaik, tetapi saat ini, mereka berdua merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan pada wanita ini. Tapi untungnya, kedua belah pihak saling berhadapan seperti ini, dan pada akhirnya Ma Yuna tidak memilih untuk menembak. Liu, yang memasuki ruang gawat darurat, hanya melirik Yang Ding yang berbaring di ranjang rumah sakit, dan mengerutkan kening. Ketika dia berjalan ke samping tempat tidur, dia sudah mengeluarkan jarum 3 inci di tangannya, dia tidak menyapa siapapun, dan menggunakan jarum perak untuk menusuk setiap titik Yongkuan di kaki Yang Ding. Segera setelah itu, dua darah hitam mengalir keluar dari tengah kaki Yang Ding di sepanjang lubang jarum. Nak, apa yang kamu lakukan? Keluar, pasien sekarat. Kami memberinya pertolongan pertama. Siapa yang membiarkanmu masuk? Dua dokter berjas putih berjalan ke arah Liu dan dengan kejam mendorong Liu, mencoba memaksa Liu keluar. Pergi, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadamu. Liu mengayunkan tangannya dan melemparkan kedua dokter itu sejauh 4 atau 5 meter. Yang Siren, yang masuk lebih dulu, sedang duduk di tepi tempat tidur, memegang tangan besar Yang Ding, air mata mengalir di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu, sama sekali mengabaikan dua dokter yang dibuang oleh Liu. Liu, bagaimana? Bisakah itu disembuhkan? Liu juga berjalan ke samping tempat tidur dan menggenggamnya dengan tangannya. Gerbang nadi Yang Ding. 10 detik kemudian, Liu mengangguk, orang yang ingin diselamatkan oleh saudara Feng tidak dapat dibawa pergi oleh hantu. Jangan khawatir. Bersambung.